part where I go. Ruben Onsu adalah salah satu selebriti yang memiliki image sangat baik. Berangkat dari hal itulah, ayah 3 anak ini akhirnya didapuk menjadi brand ambassador sebuah klinik kecantikan. Terlebih lagi, Ruben Onsu rupanya rutin melakukan treatment di klinik kecantikan tersebut. Sebagai selebriti yang kerap muncul di layar kaca, suami Sarwenda ini memang begitu peduli akan penampilan wajahnya. Dan sejak rutin melakukan perawatan di klinik tersebut, Ruben merasa puas karena ia bisa memperoleh kulit wajah yang sehat, bersih, dan selalu tampak segar. Simpel sebenarnya, kalau ngikutin klinik ini saya udah nyaman dengan keempat dokter ini, dimana untuk di usia saya yang sudah cukup banyak, jadi saya harus merawat untuk perawatan muka. Dan kalau teman-teman ngelihat saya di brownie, di acara manapun, jarang sekali acara-acara reguler saya menggunakan bedak, karena saya selalu bilang sama dokter, saya kepengen di TV tanpa make up, jadinya saya pengen senatural mungkin untuk lebih segar gitu. Tapi prosesnya saya menikmati, mungkin teman-teman juga punya lah tayangan muka gua pada saat lagi hancur-hancurnya ya pada saat itu. Jadi dokter-dokter inilah yang menyelamatkan muka saya, dimana itu juga tidak instan ya dok, itu ada prosesnya. Jadi kalau sesuatu yang instan itu ya cepat memang, tapi kalau proses akan kita gunakan lebih lama. Kenapa Youthology buat saya di sini tempatnya ya untuk kami khususnya yang datang ini nyaman. Terus appointment sebelumnya juga, walaupun saya brand ambassadornya, tapi harus appointment dulu karena memang banyak tamu yang datang, pasien yang datang. Dan di saat era kemarin COVID, kembali Youthology membuat saya nyaman. Semuanya ada protokol kesehatan yang membuat kita nyaman ketika muka kita dipegang. Dan saya sendiri melihat nggak gengsi sih kalau laki-laki harus melakukan perawatan. Buat gue ya karena saya ada di industri hiburan, di mana saya bermunculan di depan kamera, jadi saya yang udah kagak tinggi-tinggi banget badan, ya kan, nggak bagus-bagus banget badannya, jadi yang harus dijaga mukanya lah, masih bisa bagogi. Di sini saya berterima kasih karena sudah membuat muka saya lebih fresh, saya lebih segar lagi. Dan kemarin memang agak kusam lagi karena corona melanda, jadi berjemur lagi lebih banyak. Seperti yang teman-teman lihat kalau ada yang ngeliat instastory saya, jadi saya aktif berjemur orang 10 menit, 15 menit, gue bisa sejam setengah karena gue takut banget. Dan akhirnya Youthology bilang ya ini udah cukup perawatannya. Jadi kalau sekarang Ruben berapa kali datang ke Youthology? Ya seminggu sekali, walaupun udah begini tapi masih seminggu sekali, penting. Terus enggak, kadang juga pernah nggak seminggu sekali ya, jadi tidak ketergantungan sih buat saya. Kalau untuk kita waktu itu kita juga ada perbincangan ya, mau misalnya brand ambassador siapa sih yang bisa mewakili dari klinik Youthology. Yang pasti harus pernah melakukan treatment, kita bisa lihat resultnya. Dan untuk saya sendiri banyak pasien-pasien yang justru nanya, Kak Ruben tuh diapain sih wajahnya gitu, kenapa bisa ada perubahan dari skin sekarang gitu. Nah dari situ kita lihat wah ini cocok banget karena udah tahu dokternya, udah tahu treatmentnya, kita udah kenal banget sama seluruh keluarga segala macam, dan memang bisa banget nih mewakili kita. Yang kedua benar tadi dibilang bahwa ya cuma perempuan loh, kebanyakan klinik kecantikan perempuan gitu ya, padahal laki-laki juga bisa dirawat dan tidak akan aneh kalau kita treatmentnya benar. Jadi Ruben mukanya diapain sebenarnya dok? Oke, kalau untuk Ruben sebenarnya nggak terlalu jadi kalau dibilang merubah yang drastis, misalnya kita bentukin wajah enggak gitu ya, jadi lebih ke arah perawatan kulit. Apa yang membuat penampilan seorang misalkan laki perempuan menjadi lebih tua, tentu kita kan rawat, kita bantu gitu ya istilahnya. Jadi mulai warna kulitnya, kesehatan kulitnya, kelembapan kulitnya, termasuk sekarang yang banyak dilakukan di sini tuh infus ya, karena seperti tadi Kak Ben bilang, zaman pandemi begini banyak virus, kita nggak cuman memberikan perawatan untuk wajah atau kulit, tapi untuk kesehatannya, imunitasnya. Jadi kita memberikan treatment yang holistik lah gitu. Wah, lu lihat aja di Google tuh ada. Itu udah dahsyat tuh, udah bener-bener Titik terendah titik terendah itu udah bencana lah. Jadi pada saat itu gue pasrah aja. Dok, gue nggak tahu deh gue mesti gimana mulainya. Jadi ya lu mesti rajin ya, datang seminggu sekali sama
Jadi arahan dari dokter ya saya ikutin semuanya. Jadi tangan suntik ini ya infus oke. Terus kayak gitu. Pokoknya gue udah pasrah aja. Pokoknya kalau gue datang gue pasrahin badan gue, muka gue aja. Apa ya Gitu. Ruben, ya? Nggak Udah tahu nggak ngomong apa-apa, nggak apa udah tahu aja. Pokoknya tiba-tiba pokoknya ada acara jam segini dong, pokoknya harus cepat gitu. Jadi ya gitu aja, sabar. Cuman ya saya percaya sesuatu yang nggak instan itu akhirnya bisa dipakai lebih lama. Nggak ada. Kan waktu kemarin kan nggak ngerti ya, itu kenapa begitu ya. Jadi saya masih berpikiran positif dengan apa yang terjadi, jadinya saya percayakan sama dokter. Pokoknya awalnya tuh gara-gara nganterin Wenda, terus udah kamu coba deh gitu awalnya. Masih enggak gitu, tapi yang perawatan berikutnya istri saya nemenin, perawatan berikutnya istri saya nemenin. Udahlah, lama-lama sendiri kan. Jadi kecanduan. Iya. Treatment favorit apa tuh dok yang? Dermaripersel. Iya, Dermaripersel. Infus Sama Sofia facial. Iya, apa itu skin itu ya? Sofia infus sama Iya. slow infus. Iya. Yang paling sering. Apalagi muka kusam, kotor. Gua lebih nggak pede gitu. Dan ya karena kan kalau presenter itu kan ya dia ada di depan TV, ya perkataannya yang ditonton ya sama wajahnya pastinya gitu. Buat aku ya selain penampilan baju dan yang lainnya, wajah itu juga penting menjadi daya tarik untuk pemirsa. Makanya gue bilang dok, gue capek kalau pakai bedak-bedak dan yang lainnya. Gue kepengennya kalau ngikutin bedak setiap hari, gue rasa dari pagi sampai malam nggak cocok tuh bedaknya di muka gitu, dan mukanya nggak ada istirahatnya gitu. Tapi kalau sekarang ini enak, saya mau syuting berapa pekerjaan pun satu hari ya saya punya muka juga nggak dia pakai kan gitu. Apalagi mas kalau di dalam studio itu kan lampu wah ngeri deh gitu. Tapi karena saya melakukan perawatannya seminggu sekali normal ya jadinya rutin lah. Oh iya, dari selama saya berkarir ini yang terbaik karena juga ini maksudnya nih ya, lu zoom aja ya, ini gue kenyal, terus kayak gitu gue ngerasa fresh gitu. Terus mau pagi, siang, malam kan ada yang lu lusuh banget deh, ada yang emang bener. Tapi kalau ini gue tuh sekarang fresh dan perawatan juga normal, cuma seminggu sekali. Terus juga gue nggak ada obat minum, nggak ada, normal aja, hanya krim dari sini aja. Terus rajin perawatan itu kuncinya sih. Cuman terkadang kan orang kalau udah bener nih mukanya udah nggak mau datang lagi. Males. Iya, ntar kalau udah mukanya udah rusak baru datang lagi, ngebongkarnya susah lagi. Jadi saya kepengennya perawatannya intensif, seminggu sekali rutin. Buat saya mahal itu relatif ya. Jadi arti kata mahal itu relatif karena saya rasa Beautologi malah yang sangat memenuhi kantong kita nih. Jadi sebenarnya mas, ini saya kan kadang saya suka post di Instastory saya itu tanpa disuruh sebenarnya, karena menurut saya emang benar itu yang paketan-paketannya yang saya rasa sudah murah di bawah yang lain, dan menurut saya real apa yang saya dapatkan ini ya ini yang saya jadi testimoni sekarang. Kenapa orang harus ke Beautologi? Buat saya karena Beautologi ini para dokternya tidak pernah memaksakan atau mengajak kita untuk sesuatu yang kita tidak suka. Misalnya untuk wanita-wanita yang lu dibenang aja tidak pernah dianjurkan, kecuali si pasien yang akan menanyakan bagaimana baiknya gitu, dan itu pun sesuai dengan tekstur mukanya ya dok. Jadi kalau yang nggak cocok juga pasti nggak akan dikasih gitu. Jadi ibaratnya bukan karena sebuah itu jadi semua orang mesti dibenang. Gue nggak ada sama sekali, nggak ada yang benang. Tapi aku ada botox ya dok, ada botox gitu. Tapi ya cuma 6 bulan sekali, botox juga 6 bulan sekali, selebihnya seminggu sekali perawatan normal. 'Cause you won't see me again.